Sebelumnya terima kasih sudah membeli dryer Diamante dari kami di 52 Laundry. Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi dan cara pemakaian serta perawatan dari dryer Diamante ini. Pertama, untuk diketahui sebelum instalasi, baiknya kita mengecek tegangan listrik dari tempat kita. Cara mengeceknya, pertama bisa melalui dari meteran tapi khusus token. Caranya tekan 41 lalu enter, akan keluar angka tegangan. Tegangan yang normal itu seharusnya di angka 220 volt sampai 240 volt. Jika tegangan di bawah 200 volt, sangat disarankan untuk menggunakan stabilizer supaya mesin bekerja dengan normal dan tidak cepat rusak. Selanjutnya untuk instalasi, di bagian belakang dryer ini alat konversinya akan menghasilkan panas yang sangat panas. Jadi untuk instalasi minimal 10 cm atau sejengkal dari tembok. Jadi di sini tembok itu minimalnya. Tujuannya adalah supaya panas dari sini tidak langsung ke tembok. Biasanya kalau langsung nempel ke tembok, temboknya bisa retak-retak, atau misalnya belakangnya partisi atau triplek biasanya bisa kebakar. Jadi kasih jarak sejengkal atau 10 cm minimal. Lalu berikutnya, pastikan ketika memasang kabel listrik, kabel ini tidak jatuh ke sini karena akan meleleh dan korslet nantinya terkena panas dari LED konversi. Jadi pastikan bila di sini tembok, di sini pastikan kabel ini diklem ke tembok atau ke sana. Diatur supaya kabel tidak mengenai alat konversi. Lalu selanjutnya di dalam tabung ini ada selang pembuangan udara panas beserta buku petunjuknya serta kartu garansi. Garansi mesin dryer konversi ini 1 bulan dari distributor, yaitu kami. Kenapa? Karena mesin ini sudah dimodifikasi menjadi konversi gas sehingga garansi pabrik hangus. Namun karena mesin ini baru, kami memberi garansi 1 bulan. Dan kami tetap melayani servis, spare part, maintenance. Untuk Jabodetabek kita datang ke lokasi tujuan. Untuk luar Jabodetabek biasanya kita pandu video call, dan jika ada keperluan spare part kita kirim lewat ekspedisi atau kurir. Nah, untuk memasang selang pembuangan ya, ini ada 2 sisi, ini beda. Yang ini untuk dipasang ke lubang pembuangannya di mesin, dan ini bisa ditarik seperti ini, bisa dibengkokkan, diarahkan. Jika mesin ini diinstal di dalam ruangan, sangat disarankan supaya ujung selang pembuangan ini atau udara panas dikeluarkan dari ruangan tersebut. Kenapa? Karena panas yang dikeluarkan dari mesin ini bisa membuat udara di dalam ruangan itu menjadi pengap, gerah gitu. Jadi disarankan sampai keluar ruangan. Jika dirasa ini kurang cukup, bisa dilanjut disambung dengan paralon 3 in sampai keluar ruangan diatur. Selanjutnya pasang listrik. Untuk program penggunaannya yang dipakai biasanya sih di 60 menit. Nah, dan kapasitas dryer ini 10,5 kg. Nah, cara baca dryer dengan mesin cuci, cara baca kapasitasnya itu beda. Jadi kalau dryer ini 10,5 kg basah, dia biasanya setengahnya pakaian kering itu adalah sekitar 5 kg gitu. Jadi misalnya kalau laundry ada pelanggan, kita timbang dulu misalnya 5 kg. Setelah kita timbang, kita cuci 5 kg tadi. Setelah itu kita bilas, kita spin.
Nah, setelah di spin itu kan pakaian itu menjadi basah. Yang awalnya 5 kg kering itu bisa menjadi 10 kg basah. Nah, itu yang dibaca oleh dryer. Cara bacanya seperti itu. Jadi 10,5 kilo ini yaitu kapasitas basah. Kalau keringnya itu 5 kilo. Itu sudah disarankan maksimal di 5 kilo karena kalau terlalu berat, efek pertama yang jelas lama keringnya, kedua kalau sering seperti itu fan belnya itu nanti di dalam akan lebih cepat putus seperti itu. Kalau misalnya tidak ada timbangan, kalau disarankan itu segini maksimal beban maksimalnya, karena dia tetap perlu rongga untuk udara aliran panasnya itu bisa menyebar rata di dalam tabung, pakaian lebih cepat kering. Nah, setelah itu kita masukkan pakaian, kita putar 60 menit, tinggal langsung di start. Oh iya, maaf kelupaan, jangan lupa colok dulu tabung gasnya. Nah, sebelumnya kita colok dulu ke tabung gasnya, regulatornya sama seperti kompor. Pastikan ketika memasang tabung gas tidak ada kebocoran, tidak ada suara mendesis, dan tidak ada suara bau gas yang bocor. Ini kita putar lagi ke 60 menit, tinggal langsung kita start. Apinya di dalam mesin di alat konversi akan otomatis bekerja. Semua di mesin ini otomatis. Kita hanya tinggal menunggu saja sampai 60 menit atau pakaian kering. Kalau kita cek di sini akan ada apinya. Kelihatan ya? Di sini akan ada kelihatan api seharusnya. Nah, itu. Dan di belakang ini udaranya akan panas. Dan untuk bahan-bahan yang bisa dikeringkan atau tidak, kalau paling banyak pertanyaan itu bed cover. Kalau bed cover, pengalaman saya masuk dryer pasti akan gosong atau meleleh atau kebakar, karena di dalam bed cover itu ada dakron yang sangat sensitif dengan panas. Jadi kalau bed cover biasanya kita setelah di spin oleh mesin cuci, dicuci, itu kita jemur bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, biasanya 3 jam. Setelah 3 jam itu kita masukkan ke dryer ini selama 5 menit sampai 10 menit saja. Tujuannya di dryer ini bed cover itu untuk sebagai sterilisasi saja, jadi panasnya untuk membunuh kumannya. Lalu dryer ini akan menyedot kotoran yang akan ditampung ke filter. Dan untuk pakaian tipis lainnya juga disarankan hanya sebentar saja. Atau misalnya seperti ini, kita sudah setting di 1 jam, lalu kita anggap sudah setengah jam atau 40 menit, kita penasaran ingin mengecek pakaian itu sudah kering atau belum. Caranya tinggal kita pause, kita buka pintunya, tinggal kita cek. Jika dirasa sudah kering boleh dikeluarkan, jika belum kering dimasukkan kembali, lalu ditutup lagi, tinggal di start lagi. Dia akan melanjutkan sisa waktunya sampai selesai 60 menit tadi. Nah, dryer ini juga punya perawatan yang wajib dilakukan oleh kita. Sudah ada di sini. Jadi di sini sudah ada peringatan clean the filter and inner tub after each use. Jadi kita wajib membersihkan filter ini setiap sekali penggunaan. Nah, biasanya kalau laundry itu kesalahannya adalah baru dibersihkan itu sekitar, misalnya dia pagi sudah jalan jam 8 pagi, sudah bekerja mesinnya. Ketika dia istirahat jam 12 atau jam 1, dia baru bersihkan. Itu kan mungkin bisa sudah 5 kali, 6 kali pemakaian gitu. Nah, itu kesalahannya. Nah, kenapa seperti itu? Di filter ini nanti akan ada seperti kapas kotor di sini. Nah,
Di sini semua akan ada seperti kapasitor, yaitu serat-serat pakaian tadi dan kotoran yang disedot tabung dryer tersebut sehingga nempel di sini. Nah, kalau satu kali saja sebenarnya sudah cukup tebal, apalagi tadi kalau dia sering telat bersihin bisa lebih tebal sekali. Nah, efek pertama adalah panas aliran yang di dalam tabung ini tidak bisa lancar keluar, sehingga efek pertama pakaian lebih lama keringnya. Kedua, karena panas di tabung berlebih, itu bisa banyak bagian-bagian mesin yang lebih cepat rusaknya. Seperti ada fan belt yang nempel ke tabung ini, kalau keseringan kelebihan panas karena telat bersihin filter, itu fan belt itu lebih cepat getas, jadi nantinya lebih cepat putus. Dan di belakang juga ada dinamo juga ada bearing, maksud saya bearing, as bearingnya di dalam situ, nanti bearingnya lebih cepat pecah karena panas gitu. Jadi sangat disarankan untuk memperhatikan ini, sekali pakai langsung dikeringkan. Nah, dryer ini juga punya perawatan rutin, ya sama layaknya kayak AC. Kalau AC sudah 2 bulan 3 bulan sudah tidak dingin, biasanya kita wajib panggil teknisi untuk membersihkannya gitu, untuk dicuci. Nah, sama dengan dryer ini, kalau pemakaian laundry sih biasanya 2-3 bulan sekali, itu yang sudah satu hari nonstop 12 jam gitu kan pemakaiannya. Nah, kalau rumah tangga kan jarang, mungkin sehari sekali. Kalau rumah tangga biasanya bisa 1 tahun sekali baru di maintenance. Kalau laundry biasanya 2-3 bulan sekali, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah, oh iya, cirinya kalau dia perlu maintenance, dia suaranya biasanya sudah bergetar kasar sekali, seperti suara kompresor yang ditambal ban, jadi drrrr, seperti itu dia getar. Itu sudah boleh panggil kita untuk maintenance, membersihkan. Jadi membersihkannya itu kenapa harus perlu teknisi, karena kita akan bongkar semuanya. Namun kalau di luar kota yang tidak terjangkau oleh kita, di luar Jabodetabek, tetap bisa hubungi kita, nanti akan kita pandu video call. Yang diperlukan hanya kuas dan obeng saja, seperti itu. Oke, seperti itu saja panduan untuk instalasi, cara pakai, dan perawatan yang bisa dilakukan oleh pelanggan. Jika ada yang kurang jelas, kurang paham, boleh kontak kita ke WhatsApp yang sesuai di nota penjualan, atau bisa WA 0819 05 444 144. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua.